Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudkhilana ma ashkala hatta tufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Marilah kita sambut dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah SWT agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidup-hidupkan malam bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, pelajaran kali ini akan membahas tentang keutamaan ilmu. Coba kalian buka kitab Al-A'la pada halaman 9. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Tafaqqa fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Saya ulangi. Ta'allam tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tafaqqah ngaji ilmu fikih sapa sira? Fa innal fiqha mongko sak temene ilmu fikih iku afdalu qa'idin, luweh utamane kang nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan taqwa wa indalu qasidin lan luweh njejeki panyejo. Yang maksudnya bahwa kita harus belajar ilmu fikih. Fikih itu apa? Fikih itu ilmu yang digari dari Al-Quran hadis melalui istinbatul hukum yang dilakukan oleh para ulama mujtahid mustaqil, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Keempat-empat inilah imam mujtahid mustaqil yang muktabar yang harus kita ikuti. Kenapa kita harus belajar fikih? Wal ilmul hadi ila sananil huda wal hisnu yunji min jami'is syadaida. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang dapat memberikan petunjuk pada jalan hidayah, sekaligus benteng yang dapat menyelamatkan dari segala kesengsaraan. Kalau kita ingin ibadah dengan benar, maka kita harus ngerti ilmu fikih, ilmu tentang halal haram, ilmu tentang cara beribadah secara benar. Kalau di Indonesia yang diikuti adalah mazhab Syafi'i. Kalau di Mekah mazhab Maliki. Kalau di Iran mazhab Hanafi. Itu semua terserah mereka, karena tiap ijtihad ulama itu bernilai kebenaran tergantung situasi dan kondisi negara tersebut. Anak-anakku, saking hebatnya ilmu fikih, orang yang alim pun tidurnya sampai bernilai ibadah. Suatu ketika ada syaitan mau menggoda orang ahli ibadah tapi tidak didasari ilmu fikih. Ternyata di sebelahnya ada orang alim yang sedang tidur.
maka setan tidak jadi menggodanya. Karena kata setan, percuma nanti kalau saya goda. Begitu saya goda, orang alim tersebut akan bangun, maka akan diingatkan. Oleh sebab itu sampai ada maqala naumus shaim ibadah, namul alim ibadah, tidurnya seorang alim adalah ibadah. Fa inna faqihan wahidan mutawarrian asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Maka sesungguhnya satu orang alim fikih yang wirai itu bisa menjauhi perkara yang haram, bagi syaitan lebih berat dari 1000 orang yang ahli ibadah tanpa didasari oleh ilmu fikih. Sekali lagi, ilmul hadi ila sananil huda. Fikih adalah ilmu yang membimbing ke jalan kebenaran. Jadi kalau kita alim di bidang fikih, bukan kita yang menjaga ilmu tersebut, tetapi kita dijaga oleh ilmu tersebut ke jalan hidayah. Karena untuk mencapai kebenaran seorang perlu adanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innal huda hudallah. Sesungguhnya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jalannya harus menguasai ilmu fikih. Wal hisnu yunji min jami' syada'id. Dan fikih pun juga sebagai benteng pelindung dari segala kesengsaraan. Sengsara artinya dia selamat dari perlindungan syaitan. Dia selamat dari godaan syaitan. Dia selamat karena dia membentengi diri dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, di samping ilmu fikih ternyata dalam praktek ibadah yang sesungguhnya tidak cukup, karena dalam ajaran Islam ada 3 ajaran yang pokok: akidah, akhlak, sama fikih. Oleh sebab itu kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Barang siapa yang ahli fikih tapi tidak ahli tasawuf, alim fikih ngerti halal haram tapi jiwanya tidak bersih, boleh jadi dia akan manipulasi. Punya kambing 40, sebelum kena zakat disembelih sekiranya kurang dari 1 nisab. Ini kelakuan orang ahli fikih tapi tidak tasawuf, akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang bakhil. Begitu juga waman tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Barang siapa yang ahli tasawuf melulu hanya dia kelakuannya seakan-akan ahli ibadah, walam yatafaqqah tapi tidak ngerti ilmu fikih, tidak tahu halal haram, dia hanya sholat tapi tidak tahu mana syaratnya, mana rukunnya, faqad tazandaqa, maka sungguh dia bagaikan orang kafir zindik. Kafir zindik itu antara perbuatan dengan hatinya tidak sama. Seperti alim tapi tidak tahu mana halal yang haram, akhirnya semua makanan dimakan dengan seenaknya. Maka kata Imam Malik selanjutnya, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan barang siapa yang mampu mengumpulkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka sungguh ibadahnya benar-benar nyata. Jadi ibadahnya bisa benar senyata-nyatanya kalau dia ahli fikih sama ahli tasawuf. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Jadi kesimpulannya, ilmu fikih itu ilmu yang sangat utama sebagai fondasi untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan ridha Allah Subhanahu. Sebagaimana yang terangkan nanti di Aliyah, itu akan diterangkan tentang kitab Safinatun Najah, jalan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu. Saya kira pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.